Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita yaitu masih dengan matahari ya teman-teman, dengan subtema benda-benda langit. Nah, kita mulai dari pengertian benda-benda langit. Teman-teman di rumah ada yang tahu apa itu benda-benda langit? Nah, jadi benda langit itu merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit atau luar angkasa atau di alam semesta yang dapat diamati. Nah, hari ini kita akan membahas jenis-jenis benda langit ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang planet. Nah, planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Nah, yang kedua yaitu ada bintang. Nah, bintang ini adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada selanjutnya yaitu ada nebula. Nah, nebula ini dari bahasa Latin ya, teman-teman, yang artinya kabut. Nah, nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Nah, salah satu jenis nebula itu ada nebula Eagle ya, teman-teman. Nah, nebula Eagle ini ditemukan oleh Jean-Philippe de Chassault pada tahun 1745 sampai 1746. Nah, namanya ini diambil dari bentuknya yang menyerupai elang ya. Nah, itu kenapa namanya nebula Eagle, karena seperti elang bentuknya. Ada satelit. Nah, satelit yaitu benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Nah, satelit ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada satelit alami dan ada satelit buatan. Nah, untuk satelit alami itu satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya ya. Contohnya itu seperti bulan. Nah, bulan itu adalah satelitnya planet bumi ya teman-teman. Nah, kemudian ada satelit buatan. Satelit buatan itu satelit yang dibuat oleh manusia. Namanya aja satelit buatan berarti dibuat oleh manusia. Nah, satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia seperti alat komunikasi, penyiaran, radio, televisi, dan pemetaan bumi. Nah, untuk dapat beroperasi, satelit itu diluncurkan ke orbitnya itu dengan bantuan alat ya teman-teman. Nah, alatnya yaitu roket. Jadi, satelit diluncurkan dengan roket. Nah, kemudian satelit juga ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Nah, jenis-jenis satelit yang pertama yaitu ada satelit astronomi. Nah, satelit astronomi ini satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Nah, kemudian ada satelit komunikasi. Satelit komunikasi itu satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Nah, kemudian ada satelit pengamat bumi. Nah, satelit ini dirancang khusus untuk mengamati planet bumi ya, teman-teman, dari orbitnya. Nah, kemudian ada satelit mata-mata. Nah, satelit mata-mata itu satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. Nah, kemudian yang terakhir ada satelit cuaca.
Nah, satelit cuaca ini adalah satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Teman-teman udah tahu ya, kemarin kita ada membahas tentang cuaca dan iklim. Oke, kemudian lanjut lagi, benda langit yang selanjutnya yaitu ada galaksi. Nah, galaksi itu adalah sekumpulan materi luar angkasa yang terdiri dari bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya yang terikat oleh sebuah sistem gravitasi. Nah, galaksi yang akan kita bahas yaitu cuma dua ya, yaitu galaksi Bima Sakti dan juga galaksi Andromeda. Nah, galaksi Bima Sakti itu ditemukan pada 18 Juli 1783. Nah, dalam galaksi ini ada planet bumi ya yang dihuni oleh manusia, planet tempat kita tinggal. Kemudian ada galaksi Andromeda. Nah, kalau galaksi Andromeda ini sama ya, disebut juga sebagai Andromeda Nebula. Nah, ini berbentuk spiral seperti galaksi Bima Sakti juga. Galaksi Andromeda itu bisa diamati dengan mata telanjang ya teman-teman, sekitar bulan September, Oktober, dan November. Nah, dengan mata kepala kita, galaksi Andromeda ini akan tampak seperti kabut. Nah, tapi jika memakai teropong bisa tampak bintang-bintang di galaksi Andromeda. Kemudian ada komet. Nah, komet ini yaitu kumpulan debu, es, dan gas yang membeku ya teman-teman. Nah, komet yang paling terkenal yaitu salah satunya komet Halley. Nah, komet ini salah satu komet yang paling terkenal di beberapa komet yang pernah melintasi bumi. Nah, hal ini karena komet Halley ini merupakan salah satu komet yang memiliki cahaya yang terang dan paling sering melintasi bumi, yaitu setiap 76 tahun sekali. Nah, komet Halley ini ditemukan oleh Edmund Halley. Nah, sang penemu itu menyatakan kalau komet ini pernah melintas pada tahun 1531, 1603, dan 1672. Nah, komet itu juga sering disebut dengan bintang berekor ya teman-teman. Kenapa komet itu sering dibilang atau disebut dengan bintang berekor? Karena pada saat garis edar komet itu mendekati matahari, maka sebagian gas dan cairan itu terbakar ya, atau menguap seperti ekor yang selalu berlawanan dengan gerak meteor. Nah, jadi dari bumi kita melihatnya seperti bintang, tapi mempunyai ekor. Makanya itu kenapa dinamakan sebagai bintang berekor. Kemudian ada gugus. Nah, gugus itu gabungan-gabungan dari galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambarnya di layar. Seperti ini ya bentuknya. Nah, selanjutnya yaitu ada meteoroid. Nah, meteoroid itu batu-batuan kecil di langit yang melayang-layang di angkasa ya teman-teman. Dia tidak mempunyai lintasan dan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, meteoroid ini masuk dalam atmosfer bumi yang disebut dengan meteor. Nah, kemudian ada rasi bintang. Nah, rasi bintang itu adalah kumpulan bintang-bintang yang terlihat seperti membentuk suatu lambang tertentu ya teman-teman. Rasi bintang ini juga ada 4 yang akan ibu bahas yang dijadikan petunjuk arah oleh orang zaman dahulu ya teman-teman. Nah, ternyata rasi bintang itu juga bisa dijadikan sebagai petunjuk arah ya. Orang zaman dulu itu melihat arah menggunakan rasi bintang. Nah,
Untuk yang pertama yaitu ada Ursa Major. Nah, Ursa Major ini menunjukkan arah utara ya teman-teman. Nah, rasi ini terdiri dari 7 bintang atau disebut juga konstelasi bintang 7. Nah, kemudian yang kedua yaitu Crux. Nah, rasi bintang ini menunjukkan arah selatan ya teman-teman. Rasi ini terdiri dari 4 bintang utama yang kalau ditarik garisnya akan membentuk seperti salib atau layang-layang ya. Nah, bintang yang paling terang itu bintang Alpha Crucis atau Archcroc. Nah, bintang yang berwarna biru putih ini digunakan para pelaut pada zaman dahulu sebagai petunjuk arah selatan karena sangat mudah dilihat tanpa bantuan alat. Nah, kemudian yang ketiga ada Orion. Nah, Orion ini menunjukkan arah barat. Rasi ini disebut juga dengan rasi bintang pemburu. Nah, jadi sangat mudah ya teman-teman menemukan rasi bintang ini. Kalau teman-teman melihat ada 3 bintang yang berjajar di langit barat dan dikelilingi oleh bintang terang lainnya, itulah rasi bintang Orion ya teman-teman. Jadi 3 bintang yang sejajar itu disebut dengan sabuk Orion. Nah, kemudian yang keempat ada Scorpio. Nah, Scorpio ini rasi bintang yang menunjukkan arah tenggara atau timur langit. Nah, rasi ini juga disebut sebagai rasi bintang kalajengking karena suasana letak bintang-bintangnya yang jika ditarik garisnya itu akan membentuk seperti hewan kalajengking ya teman-teman. Nah, itu tadi 4 rasi bintang yang digunakan orang zaman dahulu untuk menentukan petunjuk arah ya, yang digunakan untuk petunjuk arah. Nah, kemudian ada black hole ya teman-teman. Nah, black hole ini yaitu lubang hitam ya. Dalam bahasa Inggrisnya black hole. Jadi nama lainnya yaitu lubang hitam ya teman-teman. Ini adalah bagian dari ruang waktu yang merupakan gravitasi paling kuat, bahkan cahaya itu tidak bisa kabur. Nah, kenapa objek ini disebut dengan lubang hitam? Nah, karena hitam itu menyerap apapun yang berada di sekitarnya dan tidak dapat kembali lagi, bahkan cahaya sekalipun ya teman-teman. Itu mengapa disebut dengan lubang hitam. Berhubung dengan luar angkasa, ada beberapa ya negara yang melakukan penerbangan untuk mengamati luar angkasa. Nah, yaitu ada NASA ya teman-teman. Itu Badan Penerbangan dan Antariksa atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu National Aeronautic and Space Administration yang disingkat sebagai NASA. Itu lembaga pemerintah milik Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program luar angkasa Amerika Serikat dan penelitian umum luar angkasa jangka panjang. Nah, dari NASA ini itu ada misi mereka yaitu mendaratkan manusia di bulan ya. Nah, Apollo 11 itu adalah penerbangan luar angkasa yang pertama kali mendaratkan manusia di bulan. Nah, Apollo ini juga operatornya dari NASA tadi ya teman-teman, punya Amerika Serikat. Kemudian ada debu antariksa. Nah, debu antariksa ini adalah debu-debu yang berada di luar angkasa, dan asal debu ini itu terbentuk dari sampah-sampah antariksa seperti satelit dan benda angkasa lainnya yang hancur atau meledak. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.